Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Guswani Angelin Tamba, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 2 dengan NIM 2101011188 dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Baginda Sitompul MPDK. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang teori belajar sibernetik. Teori belajar sibernetik merupakan teori belajar yang relatif baru dibandingkan dengan teori-teori belajar yang sudah dibahas sebelumnya. Sibernetik merupakan teori sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi atau penyampaian informasi antara sistem dan lingkungan serta antar sistem. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori belajar sibernetik adalah usaha guru untuk membantu siswa mencapai tujuan belajarnya secara efektif. Menurut teori ini, belajar merupakan pengolahan informasi. Proses belajar memang penting dalam teori sibernetik, namun yang lebih penting lagi adalah sistem informasi yang diproses yang akan dipelajari siswa. Asumsi lain dari teori sibernetik ini adalah tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa. Sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Sebuah informasi mungkin akan dipelajari oleh seorang siswa dengan satu macam proses belajar, dan informasi yang sama mungkin akan dipelajari siswa lain melalui proses belajar yang berbeda. Hakikat manajemen pembelajaran berdasarkan teori ini adalah usaha guru untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan belajarnya yang efektif dengan menggunakan fungsi-fungsi atau unsur-unsur kognisi siswa, terutama unsur pikiran untuk memahami stimulus dari luar melalui proses pengolahan informasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang pendapat para ahli dalam teori sibernetik ini. Yang pertama, menurut George Bateson, teori sibernetik merupakan sebuah teori yang mempunyai bentuk lebih dari sekedar substansi biasa. Yang kedua, menurut Gordon Park, teori belajar merupakan sebuah seni dalam melakukan manipulasi pada berbagai macam metafora yang ada yang dapat dipertahankan. Yang ketiga, menurut Robert Crane, teori belajar sibernetik merupakan sebuah sistem dalam berpikir yang merupakan sebuah tradisi yang diwariskan dalam sebuah teori komunikasi. Yang keempat, menurut Stapleton, teori belajar sibernetik merupakan sebuah tindakan dalam ilmu organisasi yang berjalan dengan efektif. Yang bagian selanjutnya, model pembelajaran aliran sibernetik. Menurut teori sibernetik, dikatakan proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi yang dipelajari. Hal ini diasumsikan bahwa tidak ada satu proses belajar pun yang ideal untuk segala situasi dan yang cocok untuk semua siswa, sebab cara belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. Maka dari itu, pemilihan model sebagai sarana pengolahan informasi harus melihat karakteristik siswa yang dihadapi. Adapun model pembelajaran yang sesuai dengan aliran ini antara lain, yang pertama, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dalam pembelajaran ini, guru memberikan stimulus berupa kuis atau pertanyaan-pertanyaan sebagai bentuk tes kemampuan prasyarat siswa sehingga siswa aktif berpikir. Dan belajar menurut sibernetik adalah pengolahan informasi oleh siswa. Pengolahan informasi ini terjadi karena adanya stimulus dari guru yang berupa informasi. Model pembelajaran yang kedua yaitu model pembelajaran open-ended. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa melalui problem solving. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan siswa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan teori sibernetik. Adapun kelebihan dalam pembelajaran
teori sibernetik yang pertama, cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Yang kedua, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Yang ketiga, kapabilitas belajar dapat disajikan lebih lengkap. Yang keempat, adanya keteraan seluruh kegiatan belajar pada tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima, adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan yang sesungguhnya. Yang keenam, kontrol belajar memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing individu. Yang ketujuh, balikan informatif memberikan rambu-rambu yang jelas tentang tingkat untuk kerja yang telah dibandingkan dengan unjuk kerja yang diharapkan. Sedangkan kelemahan dari teori sibernetik ini antara lain, yang pertama itu sulit untuk diterapkan atau diaplikasikan dalam suatu proses pembelajaran karena pembahasan proses belajarnya tidak secara langsung dilakukan. Yang kedua, terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Yang ketiga, kurangnya perhatian bagaimana proses belajar. Selanjutnya, aplikasi teori belajar sibernetik dalam pembelajaran. Dalam teori ini, belajar bukan sesuatu yang bersifat alamiah, namun terjadi dengan kondisi-kondisi tertentu, yaitu kondisi internal dan kondisi eksternal. Kondisi internal peserta didik yang mempengaruhi proses belajar melalui proses pengolahan informasi dan yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang guru dalam pengolahan pembelajaran antara lain, kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal peserta didik yaitu peserta didik telah memilih pengetahuan atau keterampilan yang merupakan prasyarat sebelum mengikuti pembelajaran. Dengan adanya kemampuan ini, peserta didik diharapkan mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Selanjutnya, motivasi. Motivasi berperan sebagai tenaga pendorong yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan tertentu. Dalam proses belajar, motivasi lebih menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. Selanjutnya, perhatian. Perhatian merupakan strategi kognitif untuk menerima dan memilih stimulus yang relevan untuk diproses lebih lanjut di antara sekian banyak stimulus yang berasal dari luar. Perhatian dapat membuat peserta didik mengarahkan diri ke tugas yang diberikan. Selanjutnya, perspektif. Persepsi ini merupakan proses yang bersifat kompleks yang menyebabkan orang dapat menerima atau meringkas informasi yang diperoleh dari lingkungannya. Persepsi sebagai tingkat awal struktur kognitif seseorang. Untuk membentuk persepsi yang akurat mengenai stimulus yang diterima serta mengembangkannya menjadi suatu kebiasaan, perlu adanya latihan-latihan dalam bentuk berbagai situasi. Selanjutnya, ingatan. Ingatan adalah suatu sistem aktif yang menerima, menyimpan, dan mengeluarkan kembali yang telah diterima oleh seseorang. Ingatan sangat selektif yang terdiri dari 3 tahap, yaitu ingatan sensorik, ingatan jangka pendek, dan ingatan jangka panjang yang relatif permanen. Selanjutnya, lupa. Lupa merupakan hilangnya informasi yang telah disimpan dalam ingatan jangka panjang. Seseorang dapat melupakan informasi yang telah diperoleh karena memang tidak ada informasi yang menarik perhatian, kurang adanya pengulangan atau tidak ada pengelompokan informasi yang diperoleh, mengalami kesulitan dalam mencari informasi yang telah disimpan, ingatan telah haus dimakan atau rusak, ingatan telah tidak pernah dipakai, dan materi yang dipelajari sampai benar-benar dikuasai, adanya gangguan dalam bentuk informasi lain yang menghambatnya untuk mengingat kembali. Selanjutnya, retensi. Retensi adalah apa yang ditinggalkan dan dapat diingat kembali setelah seseorang mempelajari sesuatu, baik itu hal yang bisa diingat kembali. Apabila seseorang belajar, setelah beberapa waktu apa yang dipelajarinya banyak dilupakan dan apa yang diingatnya. Selanjutnya, transfer. Transfer merupakan sesuatu proses yang telah pernah dipelajari, dapat mempengaruhi proses dalam mempelajari materi yang baru. Transfer belajar atau transfer latihan berarti aplikasi atau pemindahan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, sikap, atau respon-respon lain dari satu situasi ke situasi yang lainnya.
Selanjutnya, kondisi eksternal. Kondisi eksternal yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar dalam proses pengolahan informasi antara lain. Yang pertama, kondisi belajar. Kondisi belajar dapat menyebabkan adanya modifikasi tingkah laku yang dapat dilihat sebagai akibat dari adanya proses belajar. Cara yang ditempuh pendidik untuk mengolah pembelajaran sangat bervariasi tergantung pada kondisi belajar yang diharapkan. Yang kedua, tujuan belajar. Tujuan belajar merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting, sebab komponen-komponen lain dalam pembelajaran harus bertolak dari tujuan belajar yang hendak dicapai dalam proses belajarnya. Tujuan belajar yang dinyatakan secara spesifik dapat mengarahkan proses belajar, dapat mengukur tingkat kecapaian tujuan belajar, dan dapat meningkat motivasi belajar. Selanjutnya, yang ketiga, pemberian umpan balik. Pemberian umpan balik merupakan suatu hal yang sangat penting bagi peserta didik karena memberikan informasi tentang keberhasilan, kegagalan, dan tingkat kompetensinya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam penerapan teori belajar sibernetik. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penerapan teori belajar sibernetik antara lain: menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, mengkaji sistem informasi yang terkandung dalam materi pembelajaran, menentukan pendekatan belajar yang sesuai dengan sistem informasi tersebut, menyusun materi pelajaran dalam urutan yang sesuai dengan sistem informasi, dan menyajikan materi dan membimbing siswa belajar dengan pola yang sesuai dengan urutan materi pembelajaran. Demikian video ini yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita sekalian. Terima kasih. Shalom.